Nurmata Faiza, SPD, Guru Kimia di SMK Miftahul Huda Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, Kimia FKIP Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita bertemu lagi pada pagi hari ini pada mata pelajaran IPAS. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Itu hari ini berangkat semua? Ya, oke, nihil ya pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar sifat dan perubahan materi. Di materi sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai klasifikasi zat. Ada unsur, ada senyawa, ada apa lagi? Campuran. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sifat dan perubahan materi. Tapi sebelum itu, kita baca dulu kesepakatan kelas pada pagi hari ini. Sepakat ya dengan kesepakatan kelas ini? Oke, kita sepakat. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu nanti kalian mampu menganalisis tentang sifat fisika dan sifat kimia dengan benar. Kemudian kalian mampu menganalisis perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Kemudian kalian mampu nanti menyelidiki perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan nanti rancangan penilaian yang akan Ibu laksanakan adalah ada penilaian sikap. Penilaian sikap di sini nanti melalui observasi yang akan Ibu lakukan langsung ketika kalian proses belajar mengajar. Kemudian dari pengetahuan Ibu akan ambil dari LKPD atau lembar kerja peserta didik dan soal evaluasi. Kemudian untuk keterampilan Ibu akan ambil dari diskusi dan presentasi kalian nanti di pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya nih, sampai seberapa atau kalian pernah menemukan kejadian-kejadian ini di dunia nyata atau tidak? Untuk aktivitas yang pertama atau pertanyaan yang pertama, ada buah apel yang dimakan di situ. Nah, ketika kita gigit terus kita taruh, kemudian ditinggal beberapa menit, apa yang terjadi? Berubah warna menjadi apa? Coklat. Oke, kita coba lihat ya. Berikut ada video. Kalau ini tidak digigit tapi dipotong. Nah, di situ didiamkan pada suhu 28 derajat Celcius atau suhu ruangan seperti ini. Kemudian ditunggu di situ 30 detik saja, warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan. Selanjutnya, Ibu akan bagikan LKPD. Sebentar Ibu bagikan terlebih dahulu. Minyak goreng yang sedang lalu dan mengalami kecelakaan membuat para ibu rumah tangga kebingungan. Ibu-ibu khususnya di daerah pedesaan membuat minyak goreng dari kelapa selain lebih murah juga lebih terjamin karena kita sendiri yang membuat. Cara membuat minyak goreng kelapa secara tradisional pada prinsipnya adalah memanaskan santan dari kelapa yang sudah keluar. Daging kelapa yang telah dicuci kemudian diparut menggunakan alat pengaruh supaya lebih mempersingkat waktu. Campurkan parutan kelapa menggunakan air. Campuran air kelapa dan parutan kelapa diuleni kemudian diperas dengan cara diperas untuk diambil santannya. Panaskan santan kelapa. Pemanasan santan dihentikan bila minyak yang terpisah dari blendok atau kekeringan. Apabila sudah dingin, selanjutnya lakukan penyaringan. Endapan yang tidak tersaring disebut blendok. Selanjutnya dilakukan pengepresan supaya minyak keluar. Hasil minyak kelapa yang telah disaring disimpan pada wadah atau botol yang telah dibersihkan. Ingat, simpan minyak dengan baik dan benar. Minyak akan menimbulkan bau yang busuk dalam beberapa minggu jika minyak kelapa tidak disimpan dengan baik dan benar. Bisakah kalian tunjukkan pada proses mana perubahan fisika dan perubahan kimia? Nah, nanti kalian baca, dianalisis bersama teman-teman kalian tentang minyak kelapa di situ. Ada proses apa saja, silakan digarisbawahi. Dan kemudian silakan
dijawab, di situ bisakah kalian tunjukkan proses mana yang merupakan perubahan fisika dan mana yang merupakan perubahan kimia. Silakan ditulis di hipotesis saja perubahan fisika titik 2 dari proses di atas. Kemudian perubahan kimia apa dari proses di atas. Kemudian yang kedua, silakan ditulis di tabel yang ada di bawahnya. Yang perubahan fisika silakan ditulis di tabel perubahan fisika. Yang perubahan kimia juga sama. Kemudian silakan dijawab ciri-ciri perubahan fisika apa dan ciri-ciri perubahan kimia. Boleh ditambahi dengan pengertiannya. Seperti itu, nanti silakan jawabannya ditulis di pelaporan, kemudian disimpulkan mana tadi yang merupakan perubahan fisika, mana yang merupakan perubahan kimia. Oke, jelas dengan tugas masing-masing. Kemudian nanti setiap kelompok silakan dibagi. Ada yang misal bagian untuk literatur, mencari literatur di internet. Kemudian ada juga yang bagian nanti presentasi, ada juga bagian menulis seperti itu. Tapi jangan sampai tidak aktif dalam diskusi, silakan dibagi seperti itu. Oke, waktunya 20 menit, silakan mulai dikerjakan, nanti dipresentasikan. Oke, dari situ sudah diidentifikasi mana saja prosesnya, ada proses apa saja? Memarut, terus blendok, ngerjain terus tanpa apa yang digorengin sama minyak. Dicek kembali mana yang merupakan proses-proses di situ ya. Sekarang presentasi ke depan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahannya kelapa. Hipotesis, santan tidak bisa menjadi kelapa merupakan perubahan fisika. Beliau dilakukan pemrosesan supaya minyak keluar termasuk perubahan kimia. Ya, termasuk perubahan fisika. Kelapa diparut, kelapa menjadi santan. Kimia, santan menjadi minyak dan menjadi perubahan warna dan zat baru. Sebutkan ciri-ciri perubahan fisika. Tidak membentuk zat jenis baru, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan hanya berupa perubahan sifat fisik seperti bentuk, ukuran, khusus, dan warna. Ciri-ciri perubahan kimia, terjadinya pembentukan gas, terjadi pembentukan endapan, terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu, menghasilkan zat baru, perubahannya terjadi perubahan susunan molekul. Kesimpulannya, perubahan fisika yaitu santan tidak bisa kembali menjadi kelapa, terbentuknya zat jenis baru. Sedangkan perubahan kimia adanya perubahan warna dan adanya zat baru. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan bahas tadi dari beberapa jawaban kalian. Di sini kita bisa identifikasi nih proses pembuatan minyak tadi ada apa aja, dari mulai daging kelapa diparut, kemudian diambil santannya, itu santannya dipanaskan, oke, dipanaskan. Kemudian setelah dipanaskan akan terbentuk blender kan? Minyaknya, oke, akan terbentuk dua, minyak sama blender. Blender merupakan endapannya. Kemudian kalau misalnya ini nggak disimpan dengan baik, apa yang terjadi di situ? Bau tengik atau berbau busuk. Oke, itu sih dulu tanggapannya. Kemudian, yang merupakan kalau tadi kalian cari ciri-ciri ada apa aja? Kalau ciri-ciri perubahan fisika itu hanya perubahan wujudnya saja, bendanya masih itu. Oke, jadi yang merupakan perubahan fisika yang mana? Kelapa diparut, satu lagi. Nah, kelapa dicampur dengan air menjadi santan. Oke, itu perubahan fisika. Kemudian yang perubahan kimia, ada perubahan warna. Di situ ciri-cirinya tadi ya. Terus apa lagi? Ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya dari perubahan kimia apa aja tadi? Menimbulkan gas, perubahan warna, kemudian ada endapan. Nah, dari proses yang tadi mana aja yang merupakan perubahan kimia? Santan menjadi minyak dan blender. Satu lagi? Jadi kan? Satu lagi proses yang paling terakhir di situ apa? Menimbulkan bau ketika disimpan tidak benar. Oke, itu jadi perubahan fisikanya ada di
kelapa yang diparut sama pembentukan santan, kemudian perubahan kimianya ada di apa tadi? Minyak menjadi santan menjadi minyak, dan ketika timbul Untuk sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisik zat, sedangkan sifat kimia yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk bereaksi. Perubahan materi yang tadi kalian sudah kerjakan sudah ada gambaran. Nah, perubahan materi di sini ada dua, perubahan fisika sama perubahan kimia. Sebenarnya setelah yang identifikasi tadi ada tak terbentuk zat baru, artinya zatnya masih itu kalau untuk perubahan fisika. Kedua, zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan fisiknya saja, dapat kembali ke zat yang asalnya. Kemudian perubahan kimia adalah kebalikannya. Kalau tadi tidak terbentuk zat baru, yang ini terbentuk zat baru. Zat yang berubah tidak dapat kembali lagi ke zat sebelumnya. Kemudian selama terjadi perubahan, masa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Kemudian yang keempat, perubahan yang terjadi diikuti dengan perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Dan kita masuk ke contoh-contohnya, tadi sudah kalian identifikasi juga di LKPD. Nah, perubahan fisika di sini bisa kita lihat dari kalau kalian menggunting kertas seperti video di depan. Nah, apa yang terjadi? Kertasnya kan tetap kertas, ya, tapi bentuknya menjadi berbeda. Yang tadinya misal persegi panjang, sekarang digunting misal bentuknya kupu-kupu, tapi sifat zatnya masih sama, yaitu kertas. Pasir itu biasa dibuat dari gula pasir yang berwarna putih. Oke, berwarna putih. Nah, gula pasir di situ berwarna putih, kemudian diberi air sedikit dan dipanaskan. Apa yang terjadi? Akan berubah menjadi kecoklatan. Nah, itu sama saja tadi, dia berubah apanya? Warnanya, sehingga kita bisa masukkan ke dalam perubahan kimia. Oke. Kita langsung ke soal evaluasi. Silakan dibuka kuisis masing-masing. Nah, ini kodenya, silakan diisikan kodenya. Siapa yang ranking 1? Nomor 1 Raisa, nomor 2 Oktaviani, dan nomor 3 Karisma. Berikan tepuk tangan kepada nomor 1 buat kita semua. Silakan tepuk tangan. Selamat pagi, selamat siang, Selamat pagi, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Oke. Nah, terakhir untuk refleksi. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Oke. Kenapa? Seru. Oke. Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang penyampaian materi pembelajaran pada pagi hari ini? Jelas. Oke. Terakhir saran untuk kedepannya, biar Ibu mau berbagi apa? Lebih banyak video atau apa itu? Ya, oke. Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai pemisahan kimia. Jadi silakan dipelajari tentang pemisahan kimia, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Silakan dipelajari. Nanti PR akan Ibu kirim lewat Google Form. Kalau tidak ada yang ditanyakan pada pembelajaran kali ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.